Iya memang yang pertama ya alhamdulillah Pak Kasek ini maka itu ingin jadi dosen matematika. Podcast Awasiu, awas. Podcast kali ini mendatangkan pegawai negeri sipil bercita-cita menjadi guru matematika, alhasil menjadi pegawai negeri sipil Bawaslu Jawa Barat. Jauh dari harapan individu untuk menjadi guru matematika, sekarang menjadi bendahara Bawaslu Jawa Barat. Langsung saja bintang tamu sekarang adalah Pak Herdy Sulaiman. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Tahun berapa Kang masuk Bawaslu, Kang? Di Bawaslu mulai tahun 2015. Saya angkatan CPNS, tesnya di tahun 2014 tapi untuk pengangkatan di tahun 2015. Katanya cita-cita ingin menjadi guru matematika. Cita-cita asli sih ingin jadi dosen matematika. Dosen matematika ya. Ini kalau guru itu sempat menjadi guru matematika tapi di di bimbel. Ruang pengawasan dengan matematika murni. Ada nggak Kang pergeseran dalam cara pandang dari misalkan berangkat matematika, ngomongin rumus, masuk ke ruang pengawasan? Itu gimana Kang cara adaptasi itu Kang? Iya memang yang pertama ya sebenarnya ilmu matematika kan ada sisi logisnya ya. Sisi logisnya itu alhamdulillah bisa mendukung dalam artian ketika kita menerapkan, karena pada prinsipnya pengawasan itu kan harus didasari oleh suatu peraturan undang-undangan dan itu harus semuanya berjalan dengan logis dalam artian ketika kita menerapkan suatu pengawasan targetnya apa itu harus terukur karena prinsip jika ini maka itu harus memang ada. Nah, biar ada imbasnya harus seperti apa. Nah, itu kan secara logika memang bisa ya alhamdulillah saya bisa memahami dari sisi itu gitu ya. Karena kelebihan saya mungkin di matematika akhirnya ke logika. Tentu yang diceritakan itu serigid itu berarti sedetail itu dan waktu pun habis lah ya dalam ruang hal itu ya. Iya, karena waktu itu memang alhamdulillah Pak Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga kan menugaskan kita untuk segera beradaptasi ya. Pernah terbayangkan nggak sebelumnya menjadi bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali ya? Nggak sama sekali. Ya, bagaimana Kak ngerasanya nggak pernah terbayangkan sekarang menjadi bendahara dan harus dijalankan? Ya pada prinsipnya karena kita sebagai pegawai ya, ketika kita diberikan amanah ya mau nggak mau kita harus mencoba atau berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang ditugaskan ke kita gitu ya, dengan sebaik mungkin. Apa tantangannya? Ya tantangannya memang di bendahara itu ya karena ya kalau digampangin istilahnya suka ada yang bilang bahwa tugas bendahara itu cuma 5M ya. Ya sebenarnya yang pertama menerima uang gampang kan? Gampang banget Tang. Iya. Yang kedua menyimpan uang, ada bank ya sebenarnya gampang, ada berangkas ya aman gitu ya. Yang ketiga membayarkan atau membelanjakan gampang juga kan? Gampang juga. Yang keempat menata usaha kan. Itu ya gampang susah lah walaupun tapi cuman kalau kita udah bisa pembukuan ya nggak terlalu susah juga. Kemudian mengarsipkan SPJ. Nah yang terakhir yang agak berat, mengarsipkan, mempertanggungjawabkan. Ya agak berat mempertanggungjawabkan karena ya istilahnya sebagai bendahara itu kan ada dua sisi ya tugas bendahara itu. Yang pertama sebagai bawahannya kita di Satker ya, di Satuan Kerja di Bawaslu itu sebagai pegawai. Di sisi lain kita juga sebenarnya sebagai bawahannya Menteri Keuangan secara langsung. Menegrikan. Sangat menegrikan ternyata ya Pak Herdy ya. Nah jadi tugas kita memang harus sebagai balancing bahwa memastikan semua anggaran yang keluar itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Pak Herdy Sulaiman, orang Majalengka, saya ingin mengungkap kasus terkait dengan apakah benar Pak Herdy Sulaiman adalah saudaranya dari mantan anggota Bawaslu RI? Iya, beliau Kang Daniel Juhron. Kang Daniel Juhron. Iya, betul.
kalau disebut saudara kandung atau saudara dekat memang bukan ya. Bukan. Hanya ya nggak tahu nih. Saya juga baru tahu setelah di bawah Jabar. Iya. Setelah di bawah Jabar baru mengenal beliau. Hanya di awal-awal saya masuk, ketika saya memperkenalkan diri orang Majalengka, terutama orang Raja Galuh, gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kecamatan dulu memang saya kecamatan Raja Galuh, tapi ada pemekaran jadi kecamatan Sindangwangi. Itu memang masih tetangga desa gitu ya, tetangga desa. Dan kebetulan sebenarnya ya orang tua saya kan orang pasar gitu ya, orang tuanya Pak Daniel juga orang tuanya di pasar. Jadi kalau dari orang tua mungkin sempat kenal sebenarnya, ketemu di pasar ya. Di pasar walaupun belum sampai silaturahmi di rumah. Nah jadi ketika saya memperkenalkan bahwa orang Raja Galuh, banyak yang bilang, wah berarti Pak Herdi ini saudaranya Kang Daniel. Iya. Ya akhirnya saya aminin aja gitu. Pak Herdi, closing statementnya. Oke. Ya pada prinsipnya kinerja Bawaslu gitu ya. Dalam hal ini terkait pengawasan, sukses tidaknya melakukan pengawasan pemilu itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dalam artian masih membutuhkan peran dan dukungan dari masyarakat secara umum, karena ya suksesnya pemilu itu sebenarnya nanti bukan suksesnya untuk Bawaslu, tapi suksesnya untuk masyarakat. Oke ya Pak Herdi, atur nuhun atas waktunya. Tunggu di podcast selanjutnya. Hatur nuhun, thank you. Podcast Awasi You, awas.